wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan mudah dan praktis. Jadi kalau kalian baca di buku pasti ada beberapa cara untuk menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak. Nah, di sini saya akan berikan cara yang lebih mudah, lebih praktis daripada cara-cara yang ada di buku kalian. Oke? Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara menyelesaikan persamaan mutlak itu sendiri, kita masuk ke bentuk umum dulu ya. Jadi yang akan kita pelajari di sini itu ada 3 bentuk umum. Yang pertama ini adalah mutlak fx sama dengan c. Yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx. Jadi ada 3 bentuk yang akan kita pelajari di sini. Kemudian, untuk yang pertama dan yang terakhir, karena yang ruas kanan tidak memuat tanda mutlak, maka ada syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Ini juga gx harus lebih besar sama dengan 0. Mengapa? Mengapa C dan Gx harus lebih besar sama dengan 0? Karena di sini C dan juga Gx itu adalah hasil nilai mutlak dari suatu fungsi fx. Ini adalah hasil nilai mutlak dari suatu fungsi fx. Nah, hasil dari nilai mutlak suatu fungsi, nilai mutlak itu kan tidak pernah negatif. Dengan kata lain, nilainya itu harus minimal 0 atau bilangan positif. Seperti itu. Jadi, syaratnya kalau ruas kanan tidak memuat tanda mutlak harus lebih besar atau sama dengan 0. Contoh yang pertama, mutlak fx sama dengan c. Misalkan saya ada contoh seperti ini. Tentukan solusi dari mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 4. Maksudnya solusi itu apa? Maksudnya solusi itu berarti kita harus mencari nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, di sini ada 3 soal yang akan kita kerjakan. Yang kedua ini adalah mutlak min 3 dikurangi x sama dengan 0. Dan yang ketiga, ini adalah mutlak 6 dikurangi 3x sama dengan negatif 8. Kita masuk ke soal yang pertama dulu ya. Kita coba telaah satu persatu. Mutlak 2x min 5 sama dengan 4. Artinya, bilangan berapa saja sih yang dimutlakkan itu hasilnya 4? Kan ada 2 kemungkinan kan ya? Kalau nggak mutlak 4, ya mutlak negatif 4. Jadi selalu ada 2 kemungkinan. Yang di dalam tanda mutlak ini bisa bilangan positif 4 atau bilangan negatif 4. Dua-duanya nilai mutlaknya hasilnya sama dengan 4. Kita lanjutkan. Dengan seperti ini berarti bahwa yang di dalam tanda mutlak 2x min 5 itu akan sama dengan 4. Nah, yang di dalam tanda mutlak ini 2x min 5 akan sama dengan 4, atau yang di dalam tanda mutlak ini 2x min 5 sama dengan negatif 4 ini. Jadi akan terbagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama kita selesaikan secara aljabar seperti biasa. Min 5 kita pindah ke ruas kanan, jadinya plus 5. Jadi 2x sama dengan 4 ditambah 5, 9. Selanjutnya, x sama dengan 9 per 2. Yang ini kita juga selesaikan secara aljabar. Min 5 juga kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 5 ya. Jadi sebelah kiri tinggal 2x saja, sama dengan min 5 kita pindah, min 4 tambah 5 jadinya 1. Jadinya x sama dengan 1 per 2. Nah, keduanya ini merupakan solusi dari persamaan nilai mutlak yang ada di sini. Maka kita tuliskan dalam bentuk suatu himpunan penyelesaian, atau kita biasa menyingkatnya menjadi HP, kita menuliskannya seperti ini. HP sama dengan yang kecil terlebih dahulu, setengah, 9 per 2. Seperti itu.
Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini mutlak min 3 dikurangi X sama dengan 0. Mutlak berapa yang hasilnya 0? Kan cuma ada satu kemungkinan kan? Nilai mutlak dari 0. Nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Artinya, yang di dalam tanda mutlak ini, itu nilainya adalah 0. Min 3 dikurangi X sama dengan 0. Karena sama-sama di dalam tanda mutlak ya. Jadi min 3 min X sama dengan 0. Kita proses secara aljabar. Min 3 kita pindah jadi 3. Kemudian akhirnya X ketemu sama dengan negatif 3. Karena kalau misalkan mutlak suatu bilangan yang hasilnya 0 itu cuma 1 kemungkinannya, yaitu mutlak 0, berarti solusinya hanya 1. Negatif 3 ini tetap kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian atau HP. Kita menuliskannya HP sama dengan himpunan yang berisi negatif 3. Bagaimana untuk soal yang terakhir ini? Mutlak 6 min 3X sama dengan negatif 8. Hati-hati, di sini saya bagi tiga kasus ya. Yang pertama ini positif, yang kedua 0, yang ketiga ini adalah bilangan negatif. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Artinya, karena tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif, maka persamaan ini tidak memiliki solusi, karena tidak ada nilai mutlak yang negatif. Kita menuliskan HP-nya seperti apa ya? Karena tidak ada solusi, kita tuliskan saja HP sama dengan himpunan kosong. Bisa menulisnya seperti ini atau seperti ini. Boleh salah satu saja. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Bagaimana kalau ruas kiri dan juga ruas kanan sama-sama dimutlakkan? Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Oke, saya kasih contoh soal langsung. Oh iya, caranya dari banyak cara yang ada di buku, di sini saya pilih cara mengkuadratkan kedua ruas karena ini cara yang paling mudah. Contoh soalnya ini. Tentukan solusi dari mutlak 2 dikurangi X sama dengan mutlak 2X min 5. Berarti ruas kiri maupun ruas kanan itu kita kuadratkan seperti ini. Sesuai dengan sifat nilai mutlak yang dikuadratkan, itu kan sama seperti bilangan biasa yang dikuadratkan kan, sama-sama bilangan positif. Jadi, kita bisa menuliskan atau mengganti tanda mutlak dengan tanda kurung biasa. Seperti sifat nilai mutlak ya ini. Selanjutnya, kita bisa pindah yang di ruas kanan ini, kita pindah ke ruas kiri. Karena ini positif ya, kita pindah ke ruas kiri, jadi tandanya di sini kurang. Sama dengan ruas kanannya jadi 0. Kalau ada bentuk seperti ini gimana ya? Masih ingat dulu waktu SMP, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, dalam kasus ini, 2 min X itu sama dengan A, dan 2X min 5 itu sama dengan B. Jadi bisa kelihatan ya, di sini kan sama seperti ini ya. Jadi bentuknya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita langsung menggunakan sifat ini ya, bentuk aljabar ini. Jadinya seperti ini. Kalau kita analisa satu-satu, 2 min X tadi A, 2X min 5 tadi B. Jadinya kan A plus B dikali A min B. Jadi kebetulan di sini A dan B-nya adalah suatu bentuk aljabar. Seperti itu. Kita mengikuti bentuk aljabar ini. Nah, kita lanjutkan. Kita sederhanakan sekarang masing-masing bentuk aljabar ini.
Yang pertama ini ya, yang kurung yang pertama, ini kan 2 min X ditambah 2X min 5. Yang saya hitung X-nya dulu ya. Min X ditambah 2X jadinya adalah X. 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian di sini 2 min X dikurangi 2X min 5. Yang saya hitung X-nya dulu. Min X dikurangi 2X jadinya adalah min 3X. Kemudian 2 dikurangi negatif 5 hasilnya, kalau dikurangi negatif kan jadi penjumlahan ya. Jadi 2 sama seperti dijumlah dengan 5 hasilnya adalah 7. Ruas kanan tetap sama dengan 0. Artinya, kalau sudah bentuk seperti ini kan sama seperti bentuk pemfaktoran ya. Jadi masing-masing itu kita sama dengankan 0 saja. Oke, jadi X min 3 sama dengan 0, min 3X plus 7 juga sama dengan 0. Nah, masing-masing kita coba selesaikan secara aljabar ya. X min 3 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 3. Sudah ketemu X-nya. Sekarang yang sebelah sini. 7-nya kita pindah, jadi min 3X sama dengan min 7. Min 3 kita pindah, jadi X sama dengan min 7 per min 3. Negatif bagi negatif, jadinya positif 7 per 3. Nah, kita dapatkan dua solusi di sini, 3 dan juga 7 per 3. Jadinya, HP-nya 7 per 3,3. 7 per 3 itu kan 2, 1 per 3 ya. Jadi lebih kecil 7 per 3 daripada 3. Kita tuliskannya di depan. Terus bagaimana kalau misalkan tidak yakin ya? Kita tinggal substitusi saja. Misalkan saya ambil 3. Kita substitusi ke permasalahan atau ke persamaan awal. 3 kita masukkan ke sini. X kita ganti dengan 3. 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Mutlak dari negatif 1 itu kan hasilnya 1. Kemudian kita masukkan ke sini juga, 2 kali 3, 6, dikurangi 5 hasilnya 1. Mutlak 1 hasilnya 1. Jadi ruas kiri 1 sama dengan ruas kanan juga 1. Terbukti benar. Jadi 3 merupakan solusi dari persamaan ini. Karena bisa jadi dalam proses pengerjaan secara aljabar, kita melakukan salah perhitungan seperti itu. Nah, untuk bentuk yang ketiga, kita akan bahas di video selanjutnya, tapi di sini saya akan beri pengayaan bentuk lain. Misalkan saya punya soal seperti ini. Tentukan solusi dari, sedikit panjang, di sini ada mutlak kuadrat, tapi kalau kita lihat, semua yang ada di dalam tanda mutlak, ini adalah bentuk aljabar yang sama, yakni 1 min X. Oke, karena ini bentuk aljabar yang sama, maka untuk memudahkan pengerjaan kita, mutlak 1 min X ini kita ubah dulu jadi variabel lain selain X. Misalkan di sini saya tuliskan mutlak 1 min X sama dengan Y. Yang berarti semua yang memuat mutlak 1 min X berubah jadi variabel Y. Jadinya seperti ini. 4Y ditambah 2 sama dengan Y kuadrat ditambah 5Y. Kita tuliskan seperti ini ya. Kita tuliskan secara aljabar ya. Jadi kita proses dulu, kita pindah-pindah ruas. Oke, 4Y kita pindah jadi min, 5Y min 4Y jadi Y. 2-nya kita pindah jadi Y kuadrat plus Y min 2. Ini kenapa saya pindah ke ruas kanan? Ini saya pindah ke ruas kanan supaya Y kuadrat ini tetap positif. Karena kalau misalkan Y kuadratnya negatif kan kita agak susah untuk memfaktorkan. Jadi supaya tetap positif, jadi saya pindah semua ke ruas kanan. Tapi penulisannya bisa juga dibalik seperti ini. Oke, jadi tidak merubah sama sekali. Hanya posisinya dibalik. Ruas kanan berubah atau pindah ke ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, yang dilakukan adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke,
Kita dapatkan Y plus 2 kali Y min 1. Selanjutnya, masing-masing disamadengankan 0. Y plus 2 sama dengan 0 atau Y min 1 sama dengan 0. Yang pertama kita proses dulu Y plus 2 sama dengan 0. Yang artinya Y itu sama dengan negatif 2. Kita kembalikan lagi, Y-nya tadi kan mutlak 1 min X. Jadi kita tuliskan lagi Y sebagai mutlak 1 min X sama dengan negatif 2. Kembali lagi seperti permasalahan awal, nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Yang artinya kalau ada persamaan yang seperti ini berarti solusinya tidak ada. Atau dengan kata lain TM, tidak ada yang memenuhi, tidak ada X yang memenuhi. Saya singkat saja menjadi TM ini ya. Yang kedua, Y min 1 sama dengan 0. Min 1 kita pindah ruas jadi Y sama dengan 1. Kita kembalikan lagi nih, Y-nya menjadi mutlak 1 min X, jadinya mutlak 1 min X sama dengan 1. Karena 1 bilangan positif, berarti bisa kita cari nilai X-nya ya. Kita bagi dua kasus seperti tadi, jadi 1 min X sama dengan min 1, dan 1 min X sama dengan 1. Karena yang bernilai 1 itu adalah nilai mutlak min 1 dan juga nilai mutlak 1. Oke, yang ini kita proses dulu. Satunya kita pindah jadi min X sama dengan min 2. Otomatis X-nya ketemu sama dengan 2. Yang sebelah sini juga kita proses dengan cara yang sama. Satunya kita pindah, jadi 1 min 1, 0 ya. Min X sama dengan 0, otomatis X-nya 0. Nah, didapatkan dua solusi kan di sini, 2 dan 0. Kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian atau HP, jadi menulisnya itu seperti ini. HP sama dengan himpunan yang berisi 0 dan juga 2.